Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Badriatul Ismiah NIM 006 akan mempresentasikan tentang definisi ekonomi kreatif dan industri kreatif. Secara umum, ekonomi kreatif diartikan sebagai konsep perekonomian di era ekonomi yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan berbagai pengetahuan dari sumber daya manusia itu sendiri. Sebagai faktor produksi yang paling utama, ekonomi kreatif merupakan gelombang baru yang lahir pada awal abad ke-21 yang mengutamakan intelektual, berbagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang bergerak oleh para kreator dan inovator. Industri kreatif menurut sumber dari Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2009 adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan yang didasari bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memperdayakan daya kreasi dan cipta individu tersebut. Sedangkan menurut UNESCO adalah sebuah industri yang mengombinasikan kreativitas, keterampilan, dan kecakapan untuk menghasilkan kekayaan dan lapangan pekerjaan. Industri kreatif dibentuk oleh budaya kreatif, yaitu budaya mengombinasikan kreasi, produk, dan komersialisasi. Lanjutkan penjelasan di poin B, yakni peluang dan tantangan industri kreatif. Industri kreatif itu merupakan sebuah gagasan yang kreatif dan direalisasikan oleh seseorang atau sebuah kelompok yang menjadikan sebuah produk itu diminati dan disukai oleh para masyarakat dan memiliki nilai guna bagi kebutuhan kita sehari-hari dan mempunyai nilai ekonomis atau komersial yang dapat diperjualbelikan hingga menghasilkan keuntungan. Seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa industri kreatif itu merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau usaha kreatif yang memiliki nilai jual yang ekonomis. Selanjutnya ada beberapa jenis dari industri kreatif. Yang pertama yaitu ada fashion, kegiatan kreatif yang dari segi pakaian. Terus ada juga dari televisi, radio, dan elektronik lainnya. Selanjutnya ada juga dari segi film. Film yaitu yang diambil dari video, fotografi, kegiatan kreatif yang bersinggungan dengan kreasi produk video tersebut. Selanjutnya ada periklanan, yakni kegiatan kreatif yang berupa penyampaian produk yang kita jualkan, seperti itu, baik melalui iklan secara offline maupun online. Dan lanjut dengan kerajinan, seperti halnya sebuah karya oleh pengrajin, banyak kan pengrajin yang ada di sekitar kita. Terus ada juga tentang musik, lanjut juga seni pertunjukan itu seperti wayang, seperti itu ya. Lanjut ada desain, terus ada juga game yang diminati oleh para remaja. Bukan remaja saja, semua orang juga menggunakan permainan buat menghibur diri kita masing-masing. Selanjutnya ada percetakan dan penerbitan. Ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa ya kan. Sangat dibutuhkan sekali, bukan? Ya seperti itu. Dilanjut dengan peluang industri akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang peluang industri kreatif. Peluang merupakan kesempatan berupa ide bisnis potensial yang kita dapat saat ingin memulai usaha. Contohnya pada potensi industri kreatif di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kultur dan kebudayaan Indonesia yang tersebar di mana-mana. Setiap daerah Indonesia memiliki berbagai etnik, budaya, tradisi, dan desain khas daerah.
serta berbagai seni baik rupa maupun gerak. Selain itu banyak juga kearifan lokal yang dapat dikembangkan menjadi suatu karya yang bernilai tinggi seperti seni tenun, pahat, lukis, kerajinan, dan sebagainya. Keseluruhan kekayaan budaya ini menjadi suatu industri kreatif yang tidak ada habis-habisnya, terutama yang berkaitan dengan seni dan budaya, dengan beragam nilai etnik dan kerajinan yang menyertainya. Industri kreatif lain yang paling potensial adalah di bidang fashion. Dalam beberapa tahun belakangan fashion menjadi tren di Indonesia, tidak hanya di lapisan atas, tapi juga di lapisan bawah sejumlah karya desainer Indonesia telah berkibar. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara. Bukan hanya itu, pasar industri fashion dan mode di Indonesia juga cukup besar, dengan banyaknya jumlah penduduk dan meningkatnya kemampuan daya beli seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak naik. Selain itu, masih banyak potensi dan peluang industri kreatif Indonesia yang perlu dikembangkan lebih jauh. Selanjutnya adalah tantangan. Tantangan industri kreatif. Selain adanya peluang dalam industri kreatif, ada pula tantangan dan kendala yang harus dihadapi dalam mengembangkan dan memajukan industri kreatif tersebut. Di tengah harapan terciptanya industri kreatif yang mumpuni dan mampu menjadi industri besar, kendala ini muncul secara internal di kalangan industri itu sendiri serta faktor eksternal yang terkait dengan keberadaan industri kreatif. Secara internal, faktor utama yang menghambat industri kreatif adalah kemampuan manajemen di industri tersebut yang masih bersifat tradisional. Manajemen di sini tidak hanya terkait manajemen usaha, termasuk di dalamnya pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga marketing. Yang paling utama adalah kelemahan manajemen keuangan, di mana sistem keuangan industri kreatif masih bersifat kekeluargaan yang berdampak pada kesulitan pengaturan cash flow keuangan hingga kesulitan meraih keuntungan secara maksimal karena terhambat manajemen keuangan yang buruk. Kondisi ini berdampak secara eksternal berupa keengganan pihak perbankan untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada industri kreatif dalam skala besar. Dari kendala tersebut, pemerintah mengusulkan untuk mengadakan pendampingan pada usaha industri kreatif agar manajemen mereka dapat diperbaiki hingga perbankan mau memberikan kredit. Kendala eksternal lain yang juga menghambat laju industri kreatif adalah kelemahan data industri kreatif itu sendiri, beserta nilai pertumbuhan yang ada. Perkenalkan, saya Risya Hidayah, NIM 12405183017. Saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu mengenai pembaruan sumber daya dalam ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu pembaruan pengetahuan dan kreativitas. Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan unsur talenta, keterampilan, dan kreativitas. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi kreatif dari ketiga unsur tersebut, maka berarti kita telah turut serta dalam upaya meningkatkan kapasitas atau sumber daya insani Indonesia. Yang kedua, pembaruan sumber daya alam. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana memperbarui sumber daya alam untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Melalui model ekonomi kreatif, sumber daya bisa diperbarui dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, hasil kehutanan seperti kayu. Pada fase pertama, kayu tersebut bisa dijadikan mebel, hiasan, dan alat kebutuhan rumah tangga lainnya. Fase berikutnya, kayu tersebut bisa saja dibuat barang-barang lainnya dengan model dan desain yang berbeda. Sementara itu, dari bahan tambang bisa dijadikan berbagai jenis barang berharga seperti perhiasan, cendera mata, dan alat keperluan lainnya. Yang ketiga yaitu pembaruan produk ekonomi. Indonesia sangat kaya dengan produk-produk ekonomi, baik berasal dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, maupun kelautan. Berbagai jenis
bermacam produk yang dapat dihasilkan oleh setiap sektornya, membuat semua dapat dikembangkan menjadi produk kreatif untuk menghasilkan nilai tambah. Dari sektor pertanian misalnya banyak sekali ragamnya, itu bisa dijadikan seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, rempah-rempah, dan bahan makanan lainnya bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Misalnya 1 kilogram singkong itu bisa dibuat menjadi sebuah keripik. Lalu yang keempat adalah pembaruan seni kerajinan, seperti halnya produk dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dan industri. Produk dalam seni dan kerajinan tradisional di Indonesia sangat beragam sebenarnya dan dapat direkayasa. Bisa dapat diambil contohnya saja seni dan kerajinan yang berasal dari daerah, misalnya seni dan kerajinan daerah Yogyakarta dan Bali, karenanya direkayasa dan dilakukan pembaruan, maka produk seni dan kerajinan itu menjadi sangat menarik bagi wisatawan sehingga dapat ekspor dengan mengembangkan wisata kerajinan, seni budaya, serta wisata berbelanja. Seperti kedua daerah tersebut, semua produk daerah dapat dipromosikan ke mancanegara. Apabila setiap daerah itu mengembangkan seni dan kerajinan tersebut dengan melakukan pembaruan, rekayasa, komersialisasi, maka akan banyak mendapatkan nilai tambah, pendapatan, dan kesempatan yang tercipta. Maksud saya kesempatan kerja yang akan tercipta. Setiap provinsi dari setiap daerah itu memiliki seni dan kerajinan dengan kekhasannya sendiri. Indonesia itu bisa mengembangkan produk-produk ini. Lalu yang kelima adalah pembaruan ekonomi kepariwisataan. Sumber daya alam, seni, kerajinan, warisan budaya dapat direkayasa, dikolaborasikan, dan dikembangkan untuk menghasilkan pembaruan serta nilai tambah baru dari waktu ke waktu. Model pembangunan industri kreatif. Seperti yang sudah dicantumkan di PowerPoint, ada sebuah bagan-bagan, yaitu dengan penjelasan seperti ini. Layaknya suatu bangunan yang kokoh yang akan menguatkan pembangunan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, model pembangunan ekonomi kreatif itu ditopang oleh pilar-pilar atau pokok-pokok tertentu, yaitu yang terdiri dari pertama industri, yang kedua teknologi, yang ketiga resource atau sumber daya, institusi, dan finansial atau pembiayaan. Kemudian yang menaungi dari kelima pilar tersebut yaitu yang pertama intelektual atau cendekiawan, yang kedua bisnis, dan yang ketiga government atau pemerintah. Nah, ketiga penopang itu tadi biasa disebut dengan triple helix, yang merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Selanjutnya, yang menjadi pondasi dari pilar-pilar tersebut dan penopang itu yaitu manusia itu sendiri. Manusialah yang mengatur suatu perusahaan dan menyatakan nilai tambah. Dengan kata lain, manusia, khususnya kemampuannya, kebijaksanaannya, atau daya intelektualnya memiliki arti penting dan memiliki peranan yang sangat besar dalam mengelola suatu perusahaan. Oke, dari ketiga penopang itu tadi, yang pertama intelektual. Intelektual sendiri adalah orang-orang yang dalam perhatian utamanya mencari kepuasan dan mengolah seni, ilmu pengetahuan atas renungan metafisika, dan bukan hendak mencari tujuan-tujuan yang praktis. Mereka itu adalah para ilmuwan, filsuf, seniman, ahli, dan pakar metafisika yang menemukan kepuasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, penopang kedua yaitu bisnis. Bisnis sendiri adalah suatu entitas organisasi yang secara legal dan sengaja diciptakan untuk menyediakan produk dan barang-barang baik berupa produk dan jasa kepada konsumen. Pemilik bisnis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial sebagai hasil kerjanya dan tantangan resiko yang ia hadapi. Dan penopang yang selanjutnya yaitu pemerintah atau government. Pemerintah di sini didefinisikan dengan
di mana perannya sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas untuk mengelola suatu negara. Sebagai sebuah kesatuan politik atau aparatur negara yang memiliki badan yang mampu memfungsikan dan menggunakan otoritas dan kekuasaan. Nah, dengan ini pemerintah adalah mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Sekian, terima kasih. Saya Ina Safitri, NIM 003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fondasi model pengembangan industri kreatif. Jadi, yang disebut sebagai fondasi dari industri kreatif sendiri adalah sumber daya insani Indonesia. Sumber daya insani sendiri adalah mereka orang-orang yang terlibat secara langsung dalam proses atau berjalannya suatu organisasi di mana mereka ini memberikan sumbangan pemikiran agar organisasi tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam dunia manajemen sendiri, sumber daya insani memiliki peran yang sangat penting dalam hal pengambilan keputusan, di mana pemikiran mereka ini membantu manajemen tersebut untuk memecahkan masalah yang dihadapi ataupun masalah-masalah yang ada. Menurut Richard Florida sendiri, industri kreatif memiliki strata yang biasa disebut sebagai strata kreatif, di mana strata kreatif ini terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama disebut inti super kreatif dan yang kedua disebut pekerja kreatif profesional. Inti super kreatif sendiri terdiri dari pekerja-pekerja yang bekerja pada bidang-bidang kreatif seperti para pembuat film, insinyur, ilmuwan, dan penulis novel, penulis puisi, ataupun mereka-mereka yang secara langsung terlibat dalam dunia ataupun bisnis-bisnis yang sifatnya kreatif. Selanjutnya yaitu pekerja kreatif profesional, atau mereka ini adalah orang-orang yang bekerja pada dunia atau industri yang memiliki karakteristik knowledge intensive seperti industri berbasis teknologi tinggi atau high teknologi, industri yang berbasis jasa layanan keuangan, berbasis hukum, kesehatan, teknikal, ataupun manajemen bisnis. Di Indonesia sendiri, para strata kreatif masih jauh berada di bawah strata pekerja, di mana hal tersebut tentunya menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia, mengingat sumber daya insani kreatif sendiri merupakan fondasi utama untuk pengembangan dari industri kreatif yang ada di Indonesia. Adapun untuk dapat menyeimbangkan komposisi antara pekerja kreatif dan juga pekerja antara strata kreatif dan juga strata pekerja, maka diperlukan pengembangan atau peningkatan dalam dunia pendidikan baik formal ataupun informal sehingga industri kreatif di Indonesia bisa berjalan ataupun berkembang secara signifikan. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang pilar model pengembangan industri kreatif. Dalam model pengembangan industri kreatif terdapat 5 pilar yang harus diperkuat sehingga industri kreatif dapat tumbuh dan berkembang. 5 pilar tersebut yaitu yang pertama, industri. Industri ini merupakan kegiatan masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi bukan hanya mesin atau alat bantu yang bersifat berwujud, tetapi juga dapat berupa kumpulan teknik atau metode-metode sehingga yang dapat menunjang kreativitas dan mewujudkan kreativitas individu. Yang ketiga yaitu sumber daya. Dalam sumber daya ini yaitu bagaimana proses menciptakan nilai tambah selain ide atau kreativitas yang dimiliki sumber daya insani, sehingga kreativitas yang ditunjukkan oleh
oleh individu ini dapat berkembang dengan adanya dukungan sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun ketersediaan lahan. Yang keempat yaitu institusi. Institusi ini berupa tatanan sosial yang bersifat informal maupun formal. Informal ini berupa nilai, adat istiadat, norma yang berlaku di Indonesia. Yang formal ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan dalam hukum. Yang kelima yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini yaitu penyediaan pendanaan bagi nasabah atau pelaku industri yang dapat menjadikan bentuk modal atau ekuitas atau pinjaman sehingga kreativitas individu ini dapat berkembang dengan adanya pinjaman dari lembaga keuangan.